Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Bapak Laode Muhammad Erif, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan membahas tentang kebun raya di Sulawesi Tenggara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tita Rizky Pasau dengan NIM M1A1222028. Saya selaku moderator di kelompok saya. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Mulyani, NIM M1A1222060. Yang kedua, Dian Wulandari, NIM M1A1222084. Yang ketiga, Anwar, NIM M1A1222004. Yang keempat, Wiksal Saputra, NIM M1A1222132. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu kebun raya. Kebun raya atau botanical garden merupakan tempat di mana tumbuhan tumbuh dan dipertunjukkan terutama untuk tujuan ilmiah dan pendidikan. Kebun raya memiliki koleksi tumbuhan di alam terbuka dan di rumah kaca. Juga terdapat koleksi tumbuhan yang dikeringkan atau herbarium, serta ada fasilitas ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, museum, dan tanaman percobaan. Penanaman tumbuhan dalam kebun raya diatur menurut pergolongan dalam ilmu botani seperti pengaturan menurut sistematik tumbuhan atau penggolongan tumbuhan, ekologis atau hubungan lingkungannya, atau geografi daerah asal. Kebun raya yang besar sering meliputi pengelompokan khusus seperti tanaman bebatuan atau rock garden, kebun air atau water garden, kebun atau wildflower, dan lain-lain. Kebun yang terbatas bagi tumbuhan kayu hutan disebut arboretum. Kebun raya adalah bagian dari kekayaan bangsa yang merupakan pusat pengetahuan botani, kawasan konservasi, kawasan pendidikan dan penelitian, sekaligus sebagai sarana rekreasi di alam terbuka. Kebun raya sebagai salah satu kawasan konservasi ex situ mempunyai peran penting dalam melindungi kelestarian berbagai jenis tanaman, khususnya terhadap jenis-jenis yang keberadaannya di alam mulai terancam kelestariannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengatur tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM M1A1222060. Jadi selanjutnya yaitu kebun raya. Jadi di Sulawesi Tenggara terdapat dua kebun raya, yaitu Kebun Raya Kendari dan Kebun Raya UHO. Nah, untuk Kebun Raya Kendari, yang pertama, lokasi Kebun Raya Kendari atau Camping Ground Kendari yang berada di Jalan Kebun Raya Nanga-Nanga, Andonohu, Kecamatan Poasia. Ini dapat ditempuh sekitar 26 menit dengan jarak 13 km dari pusat kota, tepatnya dari area kawasan Tugu X MTQ Kendari Sultra. Yang kedua, ciri khas Kebun Raya Kendari, yaitu pemandangan yang disuguhkan oleh kebun raya ini menghadirkan suasana sejuk, pepohonan rimbun, serta berbagai fauna yang dapat ditemukan dengan mudah di sini. Dengan suasana yang sejuk ditambah sahutan-sahutan, membuat pengunjung merasa betah berlama-lama di sini. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dian Nulandari, NIM M1A1220084. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang menarik di Kebun Raya Kendari. Hal yang menarik yang pertama yaitu memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Jika membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna, Kebun Raya 1 ini tidak perlu diragukan lagi koleksinya. Banyak sekali ragam flora maupun fauna yang mendiami kebun raya ini, seperti halnya burung gelatik, rangkong, mandar, dan makaka tersedia di sini. Tak hanya itu saja, sebanyak 38 spesies tumbuhan kayu pun tumbuh secara lebat di sini. Beragam flora dan fauna eksotis khas Sulawesi Tenggara dapat wisatawan temukan di sini. Di sini juga terdapat taman flora dengan jumlah 7.000 koleksi yang terhampar di tanah seluas 22 hektar. Pantas saja kalau kebun raya ini menjadi tempat favorit rekreasi keluarga. Semua jenis koleksi tersebut disediakan secara lengkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disingkat dengan LIPI. Nah, yang kedua, adanya lintasan sungai. Daya tarik selanjutnya dari kebun raya ini adalah adanya lintasan sungai. Keberadaan lintasan sungai yang mengalir di sini merupakan suatu hal yang spesial yang hanya dimiliki oleh Kebun Raya Kendari. Adanya aliran sungai kecil yang mengalir semakin menambah keasrian dari kebun raya. Sangat disayangkan jika melewatkan objek wisata syarat manfaat ini. Aliran sungai yang mengalir terjadi karena lokasinya yang berada di lembah pegunungan, sehingga tak heran kalau banyak mata air yang mengalirkan air menuju objek wisata. Lintasan sungai kecil yang mengalir diapit oleh beragam pepohonan yang seakan memberi nilai tambahan keindahannya. Jadi, bukan suatu hal yang mengherankan jika banyak wisatawan betah berlama-lama di sini. Nah, selanjutnya tersedianya camping ground. Daya tarik lainnya dari kebun raya ini ialah tersedianya camping ground. Jadi, bukan hanya keberagaman flora fauna dan aliran sungainya saja yang dilirik oleh calon pengunjung. Adanya camping ground yang tersedia pun turut menjadi daya tarik dari kebun raya ini. Tidak jarang wisatawan memanfaatkan area ini untuk kegiatan camping. Area camping ground ini berdiri di atas tanah yang luas, sehingga wisatawan bisa merasakan camping sungguhan ditemani beragam jenis flora serta fauna. Sehutan flora dengan tambahan semilir angin yang dibawa oleh daun-daun dari pepohonan, serta suara percikan aliran sungai menjadikan kebun raya ini sebagai tempat terbaik untuk camping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM M1A1220004. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Dian Nulandari yang mengenai Kebun Raya Kendari. Yang keempat, yang terdapat di Kebun Raya Kendari. Jika membahas apa saja yang terdapat di dalam Kebun Raya Kendari, pasti mengenai keragaman flora dan fauna. Kebun raya salah satu ini tidak perlu diragukan lagi koleksinya. Banyak sekali keragaman flora maupun fauna yang mendiami kebun raya ini, seperti halnya burung gelatik, rangkong, mandar, dan makaka yang terdapat di kebun raya ini. Tak hanya itu saja, sebanyak 38 spesies tumbuhan kayu maupun tumbuhan secara lebat di sini. Beragam flora dan fauna eksotis khas Sulawesi Tenggara dapat wisatawan temukan di sini. Di sini juga terdapat tanaman flora dengan jumlah 7.000 koleksi yang terdampar di tanah seluas 22 hektar. Di sini kita tidak heran lagi kalau kebun raya ini menjadi tempat favorit reaksi keluarga. Semua jenis koleksi tersebut
disediakan secara lengkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dapat disingkat dengan LIPI. Selanjutnya saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu Kebun Raya Universitas Halluoleo. Kebun Raya Universitas Halluoleo berlokasikan di dalam lingkungan Universitas Halluoleo itu sendiri. Lokasi Kebun Raya Universitas Halluoleo ini merupakan kawasan konservasi seluas 22,8 hektar dan rencananya akan diperluas lagi. Universitas Halluoleo nantinya akan mengelontarkan dana sebesar 59 miliar rupiah yang akan digunakan melengkapi salah satunya koleksi, sarana, serta infrastruktur lainnya. Yang paling penting, mahasiswa Universitas Halluoleo dapat memasuki kawasan kebun raya ini dengan gratis. Mengapa? Karena banyak kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di kebun raya ini. Nah, untuk dapat memasuki kawasan kebun raya ini, kita bisa dapat melalui gerbang kebun raya yang berada di depan lorong kawat, sekitar 300 meter dari pintu gerbang utama Universitas Halluoleo. Sekiranya itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya selanjutnya, yaitu Wiksal Saputra. Padanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Wiksal Saputra dengan NIM M1A1221132. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 2 ciri khas Kebun Raya Uho. Sebagai kawasan konservasi kekayaan endemik Sultra, Kebun Raya Uho memiliki tumbuhan ikon khas yakni Asgia hildebrandi atau sebut saja Macadamia biar gampang. Macadamia sudah tumbuh banyak di lokasi kebun raya. Salah satu titik pembangunan di kawasan kebun raya terdapat area yang bernama Tanaman Pulau Muna. Tempat itu diartikan sebagai kumpulan sejumlah jenis tanaman yang berasal dari kepulauan dan telah diwakili dari jenis tanaman hasil pendataan dari Pulau Muna. Selanjutnya, 3 hal yang menarik di Kebun Raya Uho. Kebun Raya Uho merupakan kawasan konservasi tingkat perguruan tinggi pertama di Indonesia. Jadi, selain sebagai tempat buat nongkrong dan rekreasi, Kebun Raya Uho juga diperkenalkan sebagai pusat konservasi lahan dan tumbuhan endemik di Sulawesi. Selanjutnya, yang keempat, yang terdapat di Kebun Raya Uho. Kebun Raya Uho memiliki tumbuhan ikon khas yakni Asgia hildebrandi atau sebut saja Macadamia. Macadamia sudah tumbuh banyak di lokasi kebun raya. Selain itu, titik pembangunan di kawasan kebun raya terdapat area yang bernama Tanaman Pulau Muna. Tempat itu diartikan sebagai kumpulan sejumlah jenis tanaman yang berasal dari kepulauan dan telah diwakili dari jenis tanaman hasil pendataan dari Pulau Muna. Baik, itu saja materi yang sempat dibawakan oleh kelompok kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.